Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua. Amin. Video pembelajaran ini dipersembahkan oleh Pak Kos dari SD Negeri Jombang 03 Ciputat. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan ya. Pelajaran kali ini yaitu pelajaran tematik. Tema 3 tentang makanan sehat. Subtema 1. Bagaimana tubuh mengolah makanan? Pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia. KD-nya KD 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik, dan KD 4.4 memperagakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Dan video pembelajaran ini adalah video tentang bagian kedua, yaitu masalah iklan. Selamat menyimak. Pengertian iklan secara garis besar adalah promosi dalam bentuk jasa atau layanan berupa produk maupun barang yang disampaikan supaya sampai kepada masyarakat melalui media. Kemudian, media yang digunakan untuk membuat iklan itu ada dua. Yang pertama, iklan media cetak. Yang kedua, iklan media elektronik. Contoh iklan media cetak, misalkan tabloid, majalah, surat kabar, baliho, pamflet, dan lain-lainnya. Sedangkan contoh iklan media elektronik misalkan melalui radio, televisi, internet, atau misalkan melalui tayangan di bioskop-bioskop dan sebagainya. Nah, itu adalah merupakan media iklan, media cetak, dan media elektronik. Sekarang kita langsung kepada pengertian kata kunci. Ya, secara garis besarnya, kata kunci adalah kata-kata inti sebuah iklan atau yang memiliki makna lebih dari kata-kata lainnya. Ciri-ciri kata kunci. 1. Terdapat pada judul iklan. 2. Kata tersebut sering diulang. 3. Bisa diungkapkan dalam sebuah gambar. Kita ambil contoh, di sini ada sebuah iklan. Ya, kita lihat pada judulnya, iklan bergizi tinggi. Kemudian selanjutnya ada kata-kata murah dan enak. Nah, murah dan enak adalah merupakan bagian dari subjudul. Nah, sedangkan isinya di situ diterangkan tentang kandungan-kandungan dari ikan tersebut yang mendukung terhadap pengertian daripada gizi
yang tinggi. Jadi, mana yang menjadi kata kunci? Ya, kata kuncinya adalah ikan bergizi tinggi. Selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri kebahasaan iklan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan slogan kalimat menarik. Yang ketiga, menggunakan kalimat persuasif atau ajakan. Yang keempat, menggunakan kata ganti orang pertama. Yang kelima, menggunakan kata yang berkonotasi positif. Yang keenam, isinya harus objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Nah, itu ciri-ciri kebahasaan sebuah iklan. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih yang dimaksud dengan kalimat persuasif? Maka di sini akan dijelaskan tentang ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama, kalimat persuasif dilihat dari cirinya adalah bersifat mengajak. Kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo atau marilah. Yang ketiga, ditulis secara menarik. Yang keempat, dapat diberi rima kalau seandainya bentuk iklan itu iklan suara, audio, atau video, agar iklan itu lebih jelas lagi dimengerti oleh si penerima iklan. Sekarang selanjutnya kita bahas tentang unsur-unsur sebuah iklan. Biasanya di dalam iklan itu terdiri dari apa aja? Ya, kita lihat unsur-unsur iklan itu. Yang pertama, headline atau biasa dikatakan judul. Yang kedua, dalam sebuah iklan ada subjudul atau bagian yang menerangkan tentang judul secara ringkas. Yang ketiga, ada isi iklan yang memperinci tentang penjelasan produk yang diiklankan. Yang kelima, ada visual, bisa berupa gambar atau video. Kemudian selanjutnya ada nama dan alamat yang dapat dihubungi, atau dengan kata lain si pengiklannya. Nah, itu unsur-unsur iklan. Ada headline, subjudul, isi iklan, visual, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Selanjutnya, untuk menentukan isi iklan. Bagaimana caranya untuk menentukan isi iklan? Ya, caranya membaca isi iklan dengan cermat. Untuk mengetahui informasi dalam iklan, yang pertama, untuk menganalisis informasi iklan di media cetak, koran, majalah, spanduk, dan poster, kita harus memperhatikan tulisan dan gambar yang terdapat dalam iklan. Untuk menganalisis informasi iklan di media elektronik,
televisi, radio, dan internet, kita harus memperhatikan tulisan, gambar, dan suara yang terdapat dalam iklan tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui, jenis-jenis iklan itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, jenis iklan yang terdapat di radio. Nah, kalau ada jenis iklan di radio, maka jenis iklan tersebut senantiasa menggunakan efek suara. Kalau jenis iklan yang kedua yang di televisi atau internet, maka senantiasa menggunakan efek gambar, suara, dan teks. Kalau jenis iklan yang ditampilkan di media cetak, maka senantiasa menggunakan efek gambar atau teks. Sekarang kita mencoba untuk membuat sebuah iklan. Caranya gimana? Ya, cara yang pertama, ketika kita akan membuat iklan, maka buatlah layout yang sederhana, atau dengan kata lain, membuat tata letak. Yang kedua, kita memberi gambar yang menarik atau mencantumkan gambar yang menarik. Yang ketiga, isi iklan dengan kalimat yang jelas. Kemudian, bahasa iklan mudah dipahami. Nah, kita lihat ini contoh sederhana ketika kita akan membuat sebuah iklan. Yang pertama, kita letakkan headline atau judul iklan tersebut di atas. Yang kedua, kita cantumkan subjudulnya di bawah. Kemudian di samping kanannya kita isi dari materi iklan tersebut. Untuk sebelah kirinya kita tampilkan visual, bisa berupa gambar atau video. Nah, itu cara-cara sederhana kita membuat sebuah iklan. Kita ambil contoh saja iklan tersebut di sini. Ya, seperti di sini ada contoh iklan yang sudah tidak asing lagi. Judulnya adalah teh pucuk harum. Yang menjadi subjudulnya yaitu rasa teh terbaik ada di pucuknya. Nah, yang menjadi isi baru minuman teh jasmine. Sedangkan visualnya adalah gambar sebuah botol bermerek teh pucuk harum. Kemudian untuk pengiklannya di situ tertera yang dapat dihubungi. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh iklan. Itu barangkali pembelajaran yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti, untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like kalau suka dan subscribe untuk dapat notifikasi video terbaru ya. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar bahasa Indonesia. Sampai jumpa.